Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari banyak kisah nyata tentang perjuangan, cinta, dan pengkhianatan hidup. Nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini telah disamarkan. Namun rasa sakitnya nyata, keikhlasannya nyata, dan cinta yang diuji oleh perbedaan dunia benar-benar pernah terjadi. Tonton sampai akhir, karena tidak semua orang kuat menerima takdir seperti ini. Mari kita simak kisahnya. Di sebuah desa kecil di ujung Aceh, pagi selalu datang lebih dulu daripada harapan. Kabut tipis menggantung di atas sawah. Ayam berkokok sebelum matahari sempat hangat, dan suara azan subuh menjadi satu-satunya alarm kehidupan. Di rumah kayu yang catnya telah pudar, hiduplah seorang pemuda bernama Rizwan. Rumah itu sederhana, terlalu sederhana untuk disebut layak, tapi terlalu bermakna untuk ditinggalkan. Atap sengnya sering bocor saat hujan. Lantainya berderit setiap kali diinjak. Namun di sanalah Rizwan belajar arti bertahan. Ayahnya telah lama meninggal. Sejak hari itu, dunia seakan berubah wajah lebih keras, lebih sunyi. Ibunya tak pernah menangis di depan Rizwan. Tapi setiap malam, ia mendengar isak pelan dari balik dinding tipis. Subuh adalah waktu paling sakral di rumah itu. Ibunya selalu bangun lebih dulu, membangunkan Rizwan dengan suara lembut. Bukan perintah. Bangun nak, jangan tinggalkan subuhmu. Kalau manusia mengecewakanmu, Allah jangan. Rizwan duduk di sajadah lusuh, menunduk, dan dalam diam, ia belajar satu hal. Orang miskin tidak punya banyak pilihan, tapi masih punya doa. Sejak remaja, Rizwan tahu mimpinya harus disimpan rapat-rapat. Ia ingin sekolah tinggi, ingin melihat dunia, ingin mengubah nasib ibunya. Tapi kenyataan menampar lebih cepat. Setelah lulus SMA, ia memilih bekerja bukan karena ingin, tapi karena harus. Ia bekerja apa saja, mengangkat besi tua, membersihkan bengkel, menjadi tukang las magang, tanpa upah layak. Tangannya sering melepuh, bajunya bau besi, terbakar. Tapi setiap sore, saat ia pulang dengan langkah lelah, ibunya selalu menunggunya di beranda. Capek nak? Sedikit bu, jawabnya. Meski tubuhnya hampir roboh, di dalam hatinya, Rizwan sering bertanya, apakah hidupku akan berhenti di desa ini? Apakah nasibku memang sudah ditentukan untuk selalu di bawah? Namun setiap kali keraguan datang, ia melihat wajah ibunya, wajah yang menua oleh waktu dan pengorbanan. Dan saat itu pula, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku boleh miskin hari ini, tapi aku tidak akan mewariskan kemiskinan ini pada masa depan. Di malam hari, saat desa terlelap, Rizwan sering duduk sendirian di luar rumah, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Ia tak tahu di mana Amerika, tak tahu seperti apa dunia luar, tapi di dadanya ada nyala kecil rapuh, tapi tak pernah padam. Nyala itu adalah harapan, dan ia belum tahu bahwa harapan kecil dari desa terpencil Aceh itu suatu hari akan membawanya melintasi samudra, menghadapi cinta, fitnah, dan kejatuhan yang akan menguji imannya hingga ke batas terakhir. Bengkel itu kecil, sempit, dan panas seolah matahari memilih menetap di dalamnya. Dindingnya hitam oleh jelaga, lantainya penuh serpihan besi, dan udara selalu berbau logam terbakar. Di tempat itulah Rizwan menghabiskan hari-harinya, bukan untuk bermimpi, tapi untuk bertahan. Ia datang paling pagi, sebelum pemilik bengkel membuka pintu. Kadang hanya duduk menunggu, memandangi alat las yang usang, seakan berharap benda mati itu bisa mengajarinya masa depan. Pertama kali memegang alat las, tangannya gemetar. Api menyala liar, percikan beterbangan seperti hujan kecil yang menyakitkan. Kulitnya melepuh, rasa perih itu menjalar sampai ke dada. Tapi Rizwan tak berteriak. Ia belajar menahan sakit karena ia tahu orang miskin tidak punya kemewahan untuk mengeluh. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi, bekerja. Siang, bekerja. Malam, pulang dengan tubuh hancur. Lalu tidur dengan mimpi yang selalu tertunda. Sering kali ia bertanya dalam hati, apakah Tuhan mendengarkanku? Mengapa hidup terasa begitu berat? Padahal aku tak pernah meminta banyak. Namun setiap kali api menyala di ujung alat las, Rizwan menemukan pelajaran yang tak tertulis di buku manapun. Besi yang patah tidak bisa disatukan dengan kelembutannya, butuh panas. Begitu pula hidupnya. Ia mulai memahami ritme api. Kapan harus mendekat,
Kapan harus menjauh? Terlalu dekat. Besi rusak, terlalu jauh. Sambungan rapuh. Kesabaran menjadi guru terbaiknya. Suatu sore, pemilik bengkel memperhatikan hasil kerja Rizwan. Lasannya rapi, kuat, tak berlebihan, tanpa pujian, tanpa tepukan bahu. Ia hanya berkata singkat, "Kamu cocok di sini." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Rizwan, rasanya seperti pengakuan pertama dalam hidupnya. Malam itu, di rumah kayu yang sunyi, Rizwan merendam tangannya yang luka di air hangat. Ibunya memperhatikannya lama, lalu berkata pelan, "Tanganmu sakit, Nak, tapi hatimu jangan." Rizwan menunduk. Dadanya sesak, di antara rasa sakit dan kelelahan, ada satu ketakutan yang terus menghantui. Bagaimana jika semua kerja keras ini sia-sia? Namun di sudut hatinya, tumbuh keyakinan baru. Jika api bisa mengubah besi, tak berharga menjadi penopang bangunan, maka Tuhan sedang mengubah dirinya dengan cara yang sama. Dan ia belum tahu, api yang hari ini membakarnya, suatu hari akan menjadi alasan dunia mengenalnya. Bab ini bukan tentang sukses. Bab ini tentang sabar yang dipelajari dengan luka. Api di bengkel kecil itu akhirnya padam untuk sementara. Bukan karena Rizwan menyerah, melainkan karena takdir mulai membuka pintu lain. Suatu sore, saat tangannya masih perih oleh panas las, seorang kenalan lama datang membawa kabar. Ada lowongan kerja ke luar negeri. Amerika. Pabrik baja. Upah yang bagi Rizwan terdengar seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk disebutkan. Malam itu, Rizwan tak langsung tidur. Ia duduk di beranda rumah, memandangi tangan yang penuh bekas luka. Apakah tangan ini cukup pantas menggenggam dunia yang lebih besar? Ibunya mendengar kabar itu dengan diam yang panjang. Bukan karena tak setuju, tapi karena takut. Tak ada ibu yang siap melepas anaknya pergi sejauh itu. "Kalau ini jalanmu," katanya akhirnya, "tapi jangan tinggalkan salatmu. Dan jangan lupa pulang." Keputusan diambil dengan dada bergetar. Rizwan menjual motor tuanya Meminium Wong dan menyiapkan diri untuk sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hari keberangkatan tiba. Bandara terasa asing. Bahkan sebelum ia benar-benar pergi. Saat pesawat mengudara, Rizwan menutup mata. Di dadanya, doa dan ketakutan bercampur jadi satu. Amerika tidak menyambutnya dengan hangat. Udara dingin menusuk tulang. Bahasa terdengar seperti deretan bunyi tanpa makna. Di pabrik baja Texas, mesin-mesin raksasa berdiri seperti makhluk hidup yang tak peduli siapapun. Di sanalah Rizwan kembali menjadi tidak siapa-siapa. Ia memakai helm las, menunduk, dan bekerja. Tak ada yang menanyakan asalnya. Tak ada yang peduli ceritanya. Setiap malam, ia pulang ke kamar sempit, membuka ponsel, dan menatap foto ibunya. Rasa rindu menyerang lebih keras daripada lelah. Dalam sunyi itu, keraguan datang lagi. Apakah aku terlalu jauh melangkah? Apakah aku salah bermimpi? Namun, api kembali menyala. Sama seperti di bengkel kecil Aceh, Rizwan menemukan dirinya lagi di depan besi dan panas. Bedanya, kini ia tahu satu hal. Ia sudah meninggalkan segalanya dan tak punya pilihan selain bertahan. Di tengah kerasnya dunia asing, Rizwan bekerja lebih giat dari siapapun. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Ia tidak berbicara banyak, tapi hasil kerjanya bicara untuknya. Dan tanpa ia sadari, di antara mesin-mesin dingin dan manusia yang sibuk dengan dirinya sendiri, ada sepasang mata yang mulai memperhatikannya. Bab ini bukan tentang keberhasilan. Bab ini tentang keberanian meninggalkan luka lama dan menerima luka yang baru. Sejak hari itu, Rizwan tak lagi banner-banner sendirian, meski ia tak mengetahuinya. Di balik dinding kaca ruang kontrol pabrik, Elizabeth Carter sering berdiri diam, memperhatikan seorang tukang las yang bekerja tanpa banyak bicara. Di antara ratusan pekerja, hanya Rizwan yang terlihat tenang di tengah api, seolah panas dan bising tak pernah menyentuh hatinya. Elizabeth bukan perempuan yang mudah jatuh cinta. Hidupnya dibangun dari target, laporan, dan keputusan dingin. Tapi pada Rizwan, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan di ruang rapat manapun. Ketulusan tanpa ambisi, tersembunyi. Ia mulai mencari alasan untuk dekat. Pertanyaan kecil, obrolan singkat, perhatian yang terlalu sering untuk sekadar profesional. Dan tanpa sadar, Elizabeth jatuh dengan cara yang berbahaya. Sepenuh hati, Rizwan merasakannya. Tatapan yang lebih lama, nada suara yang berubah saat menyebut namanya. Namun ia menahan diri. Ia tahu jarak mereka
bukan sekadar jabatan tapi dunia. Di dalam doa malamnya, konflik batin terus menggerogoti. Bagaimana mungkin seorang CEO mencintai tukang las sepertiku? Atau ini hanya perasaanku yang terlalu berani bermimpi? Sementara itu, Elizabeth tak pernah ragu. Ia mencintai Rizwan, bukan karena kasihan, bukan karena ingin menyelamatkan, tapi karena ia merasa aman menjadi dirinya sendiri saat bersama Rizwan. Ia bucin dalam diam, menyimpan foto Rizwan di ponselnya, menunggu jam istirahat, hanya untuk bertukar pesan singkat, tersenyum sendiri saat membaca kalimat sederhana dari pria yang tak pandai merangkai kata, tapi jujur di setiap hurufnya. Namun cinta yang tumbuh di tempat tinggi selalu mengundang bayangan gelap. Bisik-bisik mulai terdengar, tatapan berubah. Nama Rizwan mulai disebut bukan dengan kagum, tapi dengan curiga. Ia dituduh memanfaatkan cinta sang CEO, dituduh naik karena hubungan, bukan kemampuan, bahkan difitnah sebagai pengkhianat proyek. Rizwan mendengar semuanya dan memilih diam. Elizabeth marah. Ia membela Rizwan dengan seluruh kekuatannya. Namun dunia korporasi tidak mengenal cinta, hanya bukti dan kekuasaan. Dewan direksi mendesaknya memilih perusahaan atau Rizwan. Di malam terpanjang dalam hidupnya, Elizabeth menangis sendirian. Untuk pertama kalinya, ia tak tahu keputusan mana yang benar. Dan keesokan harinya, Rizwan dipanggil, diberhentikan, tanpa kesempatan bicara. Elizabeth ingin berlari, ingin memeluk, ingin berkata, "Aku mencintaimu, jangan pergi." Namun Rizwan sudah lebih dulu melangkah menjauh. Hujan turun deras hari itu. Di tengah kota asing, Rizwan berjalan tanpa tujuan. Dadanya hancur bukan karena kehilangan pekerjaan, melainkan karena kehilangan keyakinan bahwa ketulusan selalu menang. Ia memilih pulang. Pulang dengan luka yang tak terlihat. Pulang dengan cinta yang tak sempat diberi nama. Di Aceh, ibunya memeluknya lama sekali. Tak ada pertanyaan, tak ada tuntutan, hanya kalimat sederhana. "Kalau hatimu remuk, biar ibu yang menampungnya."